siapakah ya siapakah dia orang-orang yang kafir ya. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, maka kamu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Ya, keterangan-keterangan Tuhan ya didustakan, menyombongkan diri, mendustakannya. Ayat-ayat keterangan daripada Tuhan itu adalah termasuk orang-orang kafir juga ya. Itu adalah orang-orang kafir juga ya. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan ayat-ayat kami ya, yang mendustakan ayat-ayat ya Allah di sini ya. Oke. Sepatutnya Quran itu baca ikut apa yang tertulis, jangan ditambah dan jangan dikurang. Ya. Dalam ayat ini, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Ya. Kalau baca kitab itu dengan membacanya sebagaimana semestinya, itu orang yang beriman. Tapi kalau ingkar, itulah orang-orang yang rugi. Ya, azab tadi itu ya. Baca ikut yang tertulis, jangan ditambah dan jangan dikurang. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Okay. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada golongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka itu sebahagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka menyatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ya, memutarbalikkan saja tidak boleh, apalagi menambah tafsir di dalam terjemahan. Ya, biasanya yang dalam kurungan itu ya, ayat-ayat dalam kurung ya, seperti itu yang di sini, mendustakan ayat kami serta mendustakan ya. Nah, itu ayat-ayat dalam yang adalah tambahan ya. Tafsir itu adalah tafsir ya, yang bacaan menurut perkata adalah benar. Kalau tidak ada kata dalam Quran tapi dimasukkan adalah dusta. Ya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Nah, mendustakan ini adalah menambah, mengubah maksud, menambah kata, memasukkan tafsir di dalam, padahal tidak ada dalam Quran asli, dalam bacaan aslinya tidak ada. Oke. Quran itu ayat terang, kenapa perlu dimasukkan tafsir ya? Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata orang ini tidak lain hanya menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu ya. Nah, ini ayat-ayat yang terang. Quran itu adalah ayat-ayat yang terang. Kalau Quran itu ayat-ayat yang terang, perkataan dalam Quran itu adalah ayat yang terang, kenapa lagi perlu dimasukkan tafsir? Karena kalau dimasukkan tafsir bermakna ayat-ayat dalam Quran itu tidak cukup terang. Seharusnya tidak dimasukkan kata-kata ataupun ayat di dalam Quran, tidak perlu ditambah tafsir ya. Nah, di sini juga bukti bahwa Quran itu
sebenarnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Maksud dia di sini ayat ini merujuk kepada kitab-kitab yang terdahulu yang dipegang oleh ahli kitab. Ya, sebab dalam ayat ini Al-Bayyinah 98 ayat 3 ini sebelumnya merujuk kepada ahli kitab. Ya. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Fiha kutubun qaimah. Maksudnya kitab-kitab ya yang terdahulu ini ada di dalamnya. Jadi seharusnya ayat-ayat dalam Quran ini dirujuk menurut Alkitab dan mengesahkan kebenarannya melalui Alkitab, bukan dengan tafsir ulama. Dimasukkan terjemahan di dalam terjemahan Quran itu dimasukkan tafsir. Ya, tetapi seharusnya umat muslim ini membaca Alkitab dan mencari apa yang dimaksudkan di dalam Quran itu dan mencari di Alkitab. Dan lihat di mana ya persamaannya di sana. Ya, begitu. Bukan ditafsirkan oleh ulama dan dimasukkan lagi dalam terjemahan. Kalau dari Arab terjemah kepada Indonesia, dimasukkan lagi ayat dalam kurungan itu, ayat kurung itu sebagai tafsir. Ya, menjelaskan ayat itu hasil daripada ulama. Ya. Sepatutnya kalau umat muslim ini mau mentafsirkan ayat Quran ini, sepatutnya ada 3 buku, ya. 3 buku, yaitu 1 Quran yang bahasa Arab, ya, kedua adalah terjemahannya, dan ketiga itu terjemahannya dan ketiga adalah tafsir. Jangan dicampur adukkan. Ataupun ada Quran yang ada bahasa Arabnya, cara menyebutnya, dan juga terjemahan tanpa tafsir. Dan buku yang kedua adalah tafsir. Begitu caranya yang sepatutnya. Tidak dimasukkan kata-kata ya yang tidak terdapat dalam aslinya Quran itu dalam bahasa Arab itu. Itu yang seharusnya yang tidak dilakukan dalam penterjemahan Quran.